Indonesia dalam mode bertahan hidup. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap APBN 2026 memasuki kondisi bertahan hidup atau survival mode. Artinya kita nggak boleh main-main lagi. Kita nggak ada ruang atau nggak ada luxury untuk bermain-main lagi dengan segala peluang yang kita bisa buat. Jadi kita survival mode. Sebenarnya gue agak bingung ya, karena Purbaya ini dari tahun lalu itu selalu ngomonginnya satu hal yang sama. Indonesia ekonominya kuat, pasti 6%. Gampang semua kalau tahu hitungannya. Jadi agak sedikit kontradiktif nih, karena omongannya survival mode. No more room buat stupid mistake. Ini gue bukan ngomongin resesi, bukan ngomongin krisis. Tapi kenapa baru sekarang, di momen ini, keluar mulutnya dari seorang menteri, bahwa iya, memang sekarang negara kita nggak boleh bikin kesalahan apa-apa. Padahal gue udah ngomong ini dari kapan tahu. Tepatnya di video ini nih. Karena di saat yang sama, pas gue ngebahas 2030, nggak lama ini loh, Pak Purbaya yang ngeluarin statement yang sama-sama kontroversial. IHSG yang sekarang 7.100-an katanya bakal tembus 28.000 di tahun 2030. Sebenarnya kalau mau optimis, gue support being optimistic. Tapi di saat yang sama, baru anjlok 6%. Investor asing baru jual bersih sekitar 55 juta dolar. Dan sekarang resmi, bursa kita itu paling buruk di Asia. Jadi kalau sesuai proyeksinya Pak Purbaya, artinya dalam 4 tahun harus naik hampir 300%. Itu butuh 41% per tahun tanpa gagal sekalipun. Jadi pasti ada alasannya dong ngomong itu. Ya, karena di tahun 2002 sampai 2009 IHSG itu pernah ngeroket 29% per tahun. Cuma kalau menurut gue agak susah dibandingin apple to apple. Pertama, di tahun 2002 sampai 2009 itu era commodity super cycle. Kita tuh lagi banjir duit banget karena harga komoditas di global itu lagi gila-gilaan. Simply bukan gara-gara fundamental murni. Dan emang pernah kok ada negara yang punya growth se-ekstrim itu kayak Vietnam di tahun 2007 yang ujung-ujungnya punya satu kesamaan yang sama. Berakhir dengan crash yang parah. Nah, Pak Purbaya ini menteri yang sangat populer. Gue support gebrakan-gebrakan yang baru, optimismenya. Tapi di satu sisi, ucapan seorang menteri itu merepresentasikan sebuah negara. Jadi agak kontradiktif bilang mimpi yang sangat meroket. Di satu sisi, bertahan hidup atau survival. Sebenarnya gue nggak harus mewaspadai lah bahwa narasi survival mode itu dipakai buat conditioning publik, buat ngebemper lah. Kalau misalnya ada kebijakan pahit atau ternyata ada kenapa-napa lah sama ekonomi kita. Nah, sedangkan narasi IHSG 28.000 itu fungsinya buat hope, harapan, atau nahan modal asing biar nggak kabur. Tapi itu kan analogi paling bodohnya ya. Kontradiksi orang yang lagi sekarat jualan mimpi, ya orang tuh nggak tenang. Dan sampai sekarang di YouTube atau di media masih banyak wartawan yang nanya pertanyaan yang sama. Maksudnya apa Pak survival mode? Karena di saat yang sama rupiah kita tembus 17.200 per dolar. Itu tuh batas psikologis dan akhirnya cetak rekor depresiasi tajam sekitar 11%. Dan again kita menang award nih. Jadi mata uang dengan performa terburuk di Asia melawan USD tahun ini. Bahkan kalau ditarik mundur dalam 20 tahun terakhir mata uang kita tuh udah hancur 46% melawan dolar. Itu kalau secara struktural di benua ini kita cuma sedikit lebih mendingan daripada rupiah di India yang hancur 55%. Jadi makanya gue penasaran dan gue buka-buka angkanya. Survival mode ini apa sih? Dan gue nemuin satu matriks yang lumayan jujur lah. Namanya debt service ratio. Simpelnya, berapa persen pendapatan negara yang langsung habis cuma buat bayar utang. Nah ini angkanya ya. Indonesia hampir setengah dari pendapatan negara numpang lewat buat bayar hutang. Dan hampir 20% itu cuma buat bayar bunganya. Tapi nanti dibilang, nih dibandingin sama negara-negara lain nih. Ya kita parah, tapi nggak paling parah. Cuma harus bandingin situasi kestabilan ekonomi kita dibanding ekonomi negara lain juga. Dan satu lagi yang pamungkas banget nih. Di saat kita survival mode, utang kita gede, ada instansi tertentu yang makan budget jumbo, katanya ngabisin triliunan buat beli sendok, garpu, dan piring. Jadi yang bener yang mana? Makanya kita harus bedah angkanya dulu sih. Karena hampir semua narasi publik nyalahin satu hal. Ya dunia lagi nggak baik-baik aja, lagi banyak perang. Sebelum kita nyalahin dolar atau negara lain, gue mau ngingetin kalian sama angka-angka yang memang ada di dalam negeri ini. Total hutang negara kita itu tembus 9.637 triliun rupiah. Dan kalian tahu berapa yang harus kita bayar cuma buat utangnya tahun ini? Sekitar 599 triliun rupiah per tahun. Kalian bayangin ya, itu setengah ribu triliun uang pajak yang harus hangus cuma buat bayar bunga, bukan bayar pokok utangnya. Kenapa ini gede? Ya sebenarnya sebagian besar tumpukan utang ini itu dicetak pas pemerintahan terakhir, yaitu pemerintahannya Pak Jokowi. Memang ada force major, ingat nggak 2020 dunia tuh lagi lockdown COVID. Nah makanya pemerintah tuh butuh uang cepet. Mereka bikin skema burden sharing atau bagi beban sama Bank Indonesia. Nah, waktu itu Bank Indonesia ngebeli surat utang pemerintah yang memang nyelamatin kita di masa kritis, tapi ada konsekuensinya. Sekarang sekitar 154 triliun rupiah. Utang dari skema itu jatuh tempo di 2026 dan memang harus dibayar ulang. Nih utang-utang yang lain biar kalian bisa baca juga. Ibarat jatuh ketiban tangga, kita lagi ngos-ngoskan bayar hutang, digebuk juga dari luar. Amerika, The Fed, nahan suku bunga tinggi, bikin asing lebih asik lagi nih kabur nih. Walaupun ditambah sama
MSCI dan lain-lain yang memang bursa kita bikin asing mau keluar. Ditambah ekonomi Cina lagi lesu, padahal mereka mitra dagang paling gede kita. Ya tumpukan-tumpukan ini yang bikin efeknya tuh jadi kayak badai sempurna. Tapi ada satu hal yang penting banget ya, karena gue nggak mau cuma ngomongin masa lalu. Alasan kenapa Pak Purbaya sampai sekarang bilang survival mode, dan gue ulangin ya, nggak boleh bikin stupid mistake lagi. Karena badai utang itu datang di timing yang paling gila. Yang gue pengen callback, video gue sebelumnya di sini gue pernah bahas. Kenapa ini jendela terakhirnya Indonesia? Dan salah satu periode paling pentingnya Indonesia, jangan lupa, negara kita tuh lagi di puncaknya bonus demografi. Itu masa emas, 70% populasi kita ada di usia produktif. Dan jendela ini cuma 5-10 tahun ke depan. Mentok-mentok sampai 15-20. Dan gue ngomongin hal yang sama, kita nggak boleh make stupid mistake lagi. Semuanya harus benar. Jadi makanya di saat yang sama nih kayak gini, utang gede, kencangin ikat pinggang, budget lagi dipotong. Ada satu program makan budget gede. Tapi kalau kita nggak spending money untuk SDM, minimal lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, demi hemat kita kelewatan masa emas kita, ya what's the point? Ya simpelnya ini kulminasi dari apa yang kita lakuin selama 20 tahun terakhir. Mau bilang survival mode, sebenarnya harusnya survival mode dari beberapa tahun yang lalu. Jadi kan yang penting sekarang kita lihat situasi yang sekarang nih. Apa sih langkah-langkah pemerintah yang ngirim sinyal tuh agak mixed feeling nih. Kirim sinyal positif biar investor asing balik lagi, tapi sinyal jaga-jaga biar kita melek dan kita harus maksimalin momen kita sekarang. Jadi ya sebenarnya nggak mungkin gue nggak bahas ini ya. Bilang bertahan hidup, survival mode, harus diet ketat. Tapi realitanya ada suatu program yang gratis. Ditanya survival mode nggak program ini? Jawabannya yang udah pasti enggak. Negara lagi ngos-ngosan bayar bunga hutang hampir 600 triliun. Tapi anggaran dari MBG di awal tahun bilang membengkak sampai 335 triliun rupiah di tahun 2026. Belum lagi spending pertahanan yang masif. Walaupun kabarnya program MBG ini lagi dikaji ulang. Dipangkas jadi cuma 4 hari seminggu, dialokasi buat orang yang emang bener-bener butuh. Jadi emang banyak narasi yang maju mundur. Terus kalau di mata investor asing, revisi maju mundur ini ngirim sinyal yang lumayan berbahaya. Kenapa kita nggak bisa ngelihat skala prioritas yang matang dari awal? Simpel lagi deh, biar kalian relate sama kehidupan sehari-hari. Bayangin kalau punya utang kartu kredit numpuk, bunganya nyekek, bentar lagi jatuh tempo. Bilang dong ke keluarga, "Ma, Pa, kita lagi survival mode ya, harus hemat nih." Tapi besoknya malah tetap maksain langganan catering mahal tiap hari untuk sekeluarga. Ya sebenarnya nggak make sense. Narasinya nggak konsisten. Justru malah dampak negatif ke luar negeri investor asing yang ibaratnya harusnya kita incer nih biar bisa nyelamatin keuangan kita melalui investasi, melalui training. Mereka malah ngelihat ini negara yang niat mau survive atau cuma mau foya-foya pakai uang pinjaman. Tadi kita bahas soal utang, jangan lupa soal defisit anggaran. Karena ingat ya, pas waktu itu sempat krisis di tahun 1998. Biar nggak terjadi lagi, itu dibikin aturan. Nggak boleh defisit lebih dari 3%. Dan angkanya nggak muncul tiba-tiba, itu dikunci di undang-undang. Defisit kita tahun lalu itu 2,92%. Naik dari 2,2% dan nyaris nabrak tembok kepercayaan dunia. Bahkan ada beberapa analis sama ekonom bilang prediksi Indonesia itu bisa kena angka 3. Walaupun negara kita sendiri bilangnya turun ke 2,3, 2,4. Dari semua yang gue bahas tadi, masih belum ngebahas satu hal loh. BBM dan krisis energi yang harganya nggak naik so far, itu kira-kira yang bayar siapa? Kira-kira ditanggung sama uangnya siapa? Jadi jelas ada instabilitas. Gimana nih mata uang kita? Tapi nanti narasinya gini, Pak Purbaya itu ngehandle masalah perbelanjaan. Tapi stabilitas keuangan harusnya di Bank Indonesia. Dan waktu itu ada sinyal yang lumayan unik lah. Pas nama Thomas Jiwandono, keponakannya Pak Presiden, itu masuk jadi Deputi Gubernur BI. Ya kalau dari mata asing, ini instansi harusnya independen, menjaga rupiah untuk negara, atau jangan-jangan bakal dipaksa buat kerja untuk presiden. Yaitu lewat skema yang namanya burden sharing, bagi beban. Yang formatnya bisa aja buat ngedanain program-program pemerintah yang mahal, dan yang seharusnya senjata utama buat ngejaga stabilitas mata uang kita, jadi nggak ada dong. Investor jadi takut ambil resiko. Dari tahun lalu aja, asing tuh udah jual bersih obligasi kita, nilainya 6,4 miliar dolar. Jadi gua agak takut nih, kombinasi manajemen belanja yang royal, tapi duitnya nggak ada dan utangnya membengkak, dan BI yang harus tugasnya fokus ngejagain rupiah kita, fokusnya jadi kemana-mana. Efeknya apa? 17.000 ini. Nanti ada yang bilang, ya itu urusannya dompet pemerintah. Mereka mau belanja apa, utang dari mana, ya urusan mereka. Rupiah naik, dolar naik, emang ngaruh buat gua? Ya, inilah efek brutal dari rupiah kita. Jadi semua kombinasi yang tadi gue omongin, memang dunia lagi nggak baik-baik aja. Rupiah tembus 17.210. Dan sebagian dari kalian pasti mikir, gue nggak ada rencana liburan ke luar negeri, gue nggak mau beli iPhone baru, bodo amat dolar naik. Nah ini yang kadang nggak dilihat banyak orang ya, karena realitanya 74% dari total impornya Indonesia itu tuh bahan baku dan bahan modal industri. Jadi setiap rupiah melemah, otomatis ongkos produksi pabrik naik, dan beban yang langsung dilempar itu ke harga barang yang kalian beli sehari-hari. Ini istilah resminya namanya imported inflation, inflasi yang kita impor
impor barang-barang luar negeri. Dari harga makan kemasan, material perumahan, obat-obatan impor, semua pelan-pelan naik nih. Artinya apa? Kalau gaji kalian 10 juta dan rupiah melemah 11%, daya beli real kalian ya menguap sekitar hampir 1 juta lah. Memang nggak ada potongan di slip gaji kita, tapi selama kita sama-sama terimanya rupiah 10 juta, pelan-pelan kan itu bakal kerasa kayak pajak terselubung nih. Kita nggak kerasa, tapi dikit-dikit harga naik, harga naik, harga naik. Jadi kalau negara aja lagi ketetaran bayar utang, dompet kita diam-diam dipotong, dan sekarang narasinya bertahan hidup, survival mode, intinya deh, kita harus ngapain? Gue akan ambil quote yang pernah diomongin sama orang yang bijaksana. Gue sayang sama negara ini, tapi memang ya jangan berharap pemerintah bisa nolongin semua orang. Jangan berharap masalah ini ya bakal hilang tiba-tiba. Kalau kalian nonton video ini, berarti kalian punya awareness yang lumayan tinggi. Setidaknya pedulilah sama keadaan keuangan kita. Bahkan ya mungkin ya pengen selamatin karir pribadi aja. Satu hal pahit yang harus ditelan, mau gimana pun negara kita atur keuangannya, tau nggak satu hal yang nggak bisa berkurang? Umur masyarakat. Umur kita tuh nggak bisa berkurang lagi. Dan puncak produktivitas Indo yang 70%-nya itu produktif ya, itu tuh bentar lagi. Dan gue nggak capek bahas, pas kita udah di puncaknya, chart itu tuh bakal turun. Dan turunnya tuh permanen. Dan ini udah dilewatin sama banyak negara-negara maju lainnya, yang alhamdulillahnya, mereka produktivitas turun pas ekonominya udah maju, udah bagus. Sebenarnya dari semua video ini maksud gue apa? Apa gue pesimis? Enggak. Tapi gue echo. Gue setuju sama statementnya Pak Purbaya, survival mode. Gue setiap datang ke seminar, atau gue diminta sharing, apa strategi lu, Re? Ya gue lagi defensif. Gue pindahin aset-aset gue yang lebih defensif aset. Hal-hal yang nomor satu, setidaknya nih ya, nomor satu, tidak menggerus keuangan gue atau menjaga keuangan gue. Ya hal uniknya juga, gue actually plan buat naikin premi asuransi gue. Biar kalau seandainya gue sakit, kalau gue kenapa-napa, uang gue nggak sepekul itulah. Tapi gue belajar dari kesalahan gue sendiri. Memang situasi lagi susah, dan memang bukan Indonesia doang yang susah. Walaupun kita di posisi yang unik dan secara kerentanan atau fragility, kita tuh lumayan rentan. Cuma gini, rupiah 17.000 pun itu bukan tanda kiamat. Ini tuh alarm keras. Era nabung pasif sambil ngarap aman itu udah nggak ada. Pertanyaan gue ke kalian, pas Purbaya bilang kita lagi survival mode, kalian percaya nggak sama kemampuan sistem buat ngelola? Kalian percaya nggak di tengah daya beli yang makin kayak gini, kita punya strategi yang tepat buat ngelindungin uang kita? Tapi setidaknya itu yang gue tangkep pas Pak Purbaya bilang kita lagi survival mode. Dan it's a good thing. Itu hal yang baik. Gue berkaca sama Prime Ministernya Singapura. Setiap ada kenapa-napa, ya dia jujur. Oke, this is not good. Itu jauh lebih baik daripada memberi harapan palsu dan mimpi yang terlalu ngawang. Tapi itu opini gue. Gue berusaha untuk tetap kritis dan netral. Ada nggak yang bagus dari Indonesia? Ada. Mungkin gue bakal bahas di video selanjutnya, yaitu kemampuan kita untuk memanage dan bertahan di energi krisis. Soal per BBM-an, kita actually lumayan oke loh. Tapi ya, itu topik selanjutnya. See you guys next video. Bye-bye.